relasi rumah tangga itu betul-betul sama semuanya gitu. Bahkan ada kecenderungan juga orang melanggar sifat kodratinya gitu ya sebagai kaum perempuan gitu ya. Nah itu. Nah berdasarkan itulah nanti Mas Ana mengatakan fenomena ini perlu diteliti ya, fenomena ini perlu dilakukan ke studi kan. Mengapa fenomena yang terjadi dan baru nanti dari perspektif hukum Islam gitu ya. Dan juga baru nanti dirumuskan persoalannya. Saya kira itu cara runut berpikirnya seperti itu. Ya. Jadi bertitik tolak dari teori umum terus mengerucut, nah sampai nanti timbul kepada persoalan yang muncul itu. Berarti induktif ya Pak Yus, dibuat induktif ya? Enggak, itu bisa deduktif juga berpikirnya untuk di latar belakang itu. Bisa deduktif atau digabungkan keduanya boleh Mas, boleh. Ya, saling mendukung gitu ya, boleh itu. Siap. Mungkin ya. Pak Yus punya buku kaitan gender yang kemarin saya punya, kalau buku yang di PSI. Mungkin yang lain yang saya bisa dapatkan di mana ya Pak Yus? Coba nanti ya saya cek di saya ya, nanti kita cari. Saya kira yang menarik itu justru kita membongkar asumsi dan paradigm di balik kesetaraan gender itu. Saya kira itu yang perlu dipatahkan itu ya. Teori yang mematahkan itu teori Mas Anam itu. Teori yang mematahkan itu teorinya Mas Anam itu nanti kan. Iya. Nah gitu, itu maksud saya. Jadi disertasi Mas Anam itu kontribusinya adalah justru mengkritik seperti misalnya idenya Siti Musda Mulia itu kan, itu luar biasa kan, ingin membolak-balikkan salah satunya itu ya yang memberikan mahar itu ya perempuan, jangan laki-laki, dengan dasar macam-macam. Orang nikah itu ya seperti orang jajan ke pasar selesai gitu ya. Apakah begitu gitu? Nah saya kira itu yang mungkin dalam arti salah kaprah gitu ya, dalam tanda kutip. Nah salah kaprah itu kita memakai teori. Nah makanya kemarin kan sudah saya bilang, teori dasarnya ada dua, ada yang kita sebut struktural fungsional dengan struktural konflik. Nah, aja dihantam aja mulai dari pendahuluan latar belakang itu. Selama ini yang dominan itu adalah struktural konflik. Nah, sementara Mas Anam ingin melihat dari struktural fungsional sesuai dengan budaya dan kultur keluarga dan juga kultur bangsa Indonesia ini gitu loh. Jadi tidak feminis tapi kesetaraan gender yang bersifat moderat gitu lah. Seperti itu. Ya siap. Terima kasih Pak Yus. Siap. Baik. Ini Mbak Desi sudah hadir ya. Saya persilakan Mbak Desi untuk presentasi ya, poin-poin penting. Apakah ada slide yang perlu dipresentasikan atau tidak? Kemarin sudah saya kirim sama Mas Rian. Ya sudah, kalau itu sudah ada kan. Tapi maksud saya kalau mau presentasi pakai slide gitu, tidak ya? Oh enggak ada Pak. Oke, udah Bapak. Oke, saya kira sekarang kita dengar pada Mbak Desi untuk presentasi ya, poin-poin penting, nanti setelah itu kita diskusi gitu ya. Saya persilakan Mbak Desi, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi agak terlambat, pas udah memulai ada tamu, jadi harus buatin minum dulu. Oke, silakan. Ya. Di sini saya rencana disertasi saya itu judulnya ini solusi dikotomi adat dalam kitab Undang-Undang Simbur Raya dan Islam melalui ijtihad nawawi. Kenapa saya mengambil masalah ini? Karena saat ini menurut saya masalah yang besar dihadapi oleh umat Islam ini kan, khususnya di Indonesia, adalah bagaimana membentuk suatu pemikiran umat Islam yang sesuai dengan tradisi adat. Karena hukum adat dan hukum Islam ini bagian dari sistem hukum nasional. Nah, biasanya hukum adat dan hukum Islam ini kan suatu sistem dan sistem hukum terjadi dikotomi antara Islam dan hukum adat. Ketika Islam datang dengan norma syara yang mengatur kehidupan di dunia yang harus dipertahankan umat Islam sebagai konsekuensi keimanannya di sisi Allah dan Rasul-Nya, di satu sisi
ada hukum adat yang hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat juga diakui oleh negara. Kemudian saya mengambil dari ranah berpikirnya buku Hamad yang mempopulerkan tentang ijtihad nawawi, yang menjadi dasar kenapa saya ingin mengkaji seakan menyandingkan antara hukum adat dan hukum Islam ini, karena selama ini masih terjadi dikotomi, padahal sebenarnya khususnya hukum adat atau sanksi adat yang ada di Kitab Simbur Cahaya itu merupakan adopsi dari hukum Islam pada dasarnya. Tetapi karena bentuk sanksinya tidak sama dengan hukum Islam, masyarakat hukum Islam pun seolah menolak akan adanya hukum adat tersebut, sehingga sampai saat ini tidak semua sanksi yang ada di dalam Kitab Simbur Cahaya itu dilaksanakan di masyarakat, khususnya di masyarakat Sumatera di bagian selatan. Jadi saya mengambil pemikiran Haji Hamad, bahwasanya kan Abu Qasim Haji Hamad ini selama ini mengatakan bahwasanya perkembangan hukum pemikiran Islam kita itu terjebak pada dua pendekatan yang menurutnya tidak produktif dan tidak solutif juga. Yang pertama, pendekatan yang berusaha mengharmonisasikan antara Islam dan Barat tanpa memikirkan implikasi-implikasinya, terutama yang berkaitan dengan etika dan lain sebagainya. Kemudian Haji Hamad juga mengatakan bahwasanya pendekatan ini disebut dengan pendekatan mukorobat. Pendekatan mukorobat yang tersandra dalam cara berpikir positivistik atau teologi bumi, yang mereka itu hanya mengakui hal-hal yang bersifat real, konkret, dan indrawi saja. Nafikan dimensi al-ghaib sehingga dapat disebut pendekatan positivistik, materialistik, dan sekularilistik. Dengan dengan nalar mukorobat ini, tentu hukum adat tidak menjadi salah satu nalar hukum yang seharusnya justru diharmonisasikan dengan Islam. Karena dengan jelas hukum adat berkaitan dengan kultur Indonesia, bukan kultur Barat. Dalam sudut pandang Islam, hukum adat di Indonesia banyak mengandung unsur-unsur gaib secara tradisi, sehingga dinilai tidak sejalan dengan hukum Islam. Padahal esensi dari hukum adat ini kan menerjemahkan hukum Islam ke dalam tatanan nilai sosial kemasyarakatan dengan wujud hukum adat di Indonesia. Kemudian nalar yang kedua menurut Haji Hamad itu nalar mukoronat yang berusaha melakukan organisasi Islam dan menafikan Barat tanpa kompromi. Mereka tersandra oleh teologi langit atau deduktif literaristik, tidak melihat berbagai perubahan atau dinamika di tengah masyarakat. Nah, implikasinya adalah ijtihad mereka lebih kepada rekonstruktif saja, hanya mengaktualisasikan fatwa lama tanpa melihat sosiokultural yang melatar belakangnya, atau juga dapat disebut al-ijtihad fi al-kamiyata positivistik materialistik, yang hanya berupaya mencari solusi semu. Nah, sedangkan hukum adat, meskipun tidak terdapat banyak perubahan dan terkesan lama, akan tetapi menurut saya solusi atau sanksi yang diberikan terhadap permasalahan sosiokultural sangat jelas dan tidak semu. Hukum adat merupakan aktualisasi sanksi sosiokultural dalam Islam, menurut saya seperti itu. Nah, Kitab Simbur Cahaya, kenapa Kitab Simbur Cahaya? Karena Kitab Simbur Cahaya ini merupakan kitab dalam sejarah masyarakat Melayu, terdapat Kitab Simbur Cahaya yang merupakan kitab undang-undang adat asli yang tertulis. Jadi karena dia tertulis dan sudah tertua dan juga dipakai sejak abad ke-17 di daerah Kerajaan Palembang Darussalam dan masih tetap digunakan di daerah-daerah Sumatera bagian selatan hingga saat ini. Namun meskipun isi dari Undang-Undang Simbur Cahaya ini diambil dari hukum-hukum ajaran Islam, masyarakat Muslim tidak sependapat dan bahkan malah menggunakan kitab Undang-Undang Simbur Cahaya karena sanksi-sanksi dan aturan yang ada dalam kitab Simbur Cahaya tidak sama dengan sanksi yang ada di dalam hukum Islam. Selama ini penelitian tentang penyandingan antara hukum adat dan hukum Islam itu jauh sebelumnya telah dilakukan oleh Profesor Hazairin yang konsen pada masalah waris antara adat dan hukum Islam. Saat itu Profesor Hazairin membantah bahwasanya seharusnya sistem waris kita itu bilateral karena seorang itu berasal dari ayah dan ibu, jadi tidak triaki atau matrilineal, tapi bilateral seperti itu. Dengan melalui ijtihad yang nalar pikirnya adalah mazhab Syafi'i. Kenapa mazhab Syafi'i? Karena
Indonesia ini kan kebanyakan menganut mazhab Syafi'i. Makanya dia mengambil dari mazhab Syafi'i. Nah, sedangkan masalah dikotomi ini sampai sekarang ini kan masih terus berkelanjutan. Dan saya merasa mencoba untuk menemukan menemukan yang biar hukum adat dan hukum Islam ini kan pada dasarnya mereka itu adat mengambil ke Islam, kemudian Islam yang diterapkan juga itu berdasarkan dari adat-adat lama sebelumnya, itu juga yang diambil oleh para ulama. Tapi kenapa ketika sudah menjadi suatu hukum terdapat dikotomi di antara keduanya? Rasanya ini perlu ditemukan bagaimana biar ini terkesan saling melengkapi antara hukum Islam dan hukum adat itu tadi. Karena seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya ketika saya membaca Undang-Undang Kitab Simbur Cahaya, ternyata justru Kitab Simbur Cahaya ini merupakan wujud dari sanksi-sanksi yang ada di Islam yang disesuaikan dengan kultur kita di Indonesia. Jadi tidak ada yang menyalahi di dalam Islam. Hanya saja kenapa sering timbul bahwasanya umat Islam tidak menerima karena bentuk sanksinya yang berbeda. Sedangkan esensi itu adalah terjemahan dari sanksi-sanksi yang ada di hukum Islam. Nah, di sini saya mencoba untuk merumuskan hukum yang bercorak takfif atau takfif dan rahmah sebagai solusi penyelesaian dikotomi sanksi ada dalam kitab-kitab Simbur Cahaya dan hukum Islam yang akomodatif terhadap berbagai perkembangan sosial, ekonomi, dan politik, serta mengeliminasi hukum Taurati yang bercorak berat dan sadis. Tentunya dengan ijtihad naui. Kenapa? Karena ijtihad naui ini kan merupakan ijtihad inovatif yang sangat relevan dalam penyelesaian konflik nalar hukum Islam dengan kombinasi dua metode ini, yaitu kombinasi dua metode pembacaan, yaitu al-jam'u baina al-qira'atain dan yaitu al-qira'ah al-ghabiyah dan al-qira'ah al-kauniyah yang berlandasan pada pendaran ilmiah dengan urgensi manhaj Qur'ani dalam pembaruan hukum Islam. Ini untuk mengungkap makna Al-Qur'an dan untuk merumuskan hukum yang bercorak takfif dan rahmah tadi. Makanya saya coba untuk menggunakan ijtihad nawawi ini karena selama ini kan belum ada perumusan itu untuk menemukan untuk menyandingkan antara hukum adat dan hukum Islam ini tadi, terutama di dalam khususnya di sanksi-sanksi adat yang ada di Kitab Simbur Cahaya. Nah, ini sedikitnya melatar belakangi kenapa saya mengambil tema ini untuk jadi bahan disertasi. Sebelumnya, ini sebenarnya perubahan yang baru terhadap proposal disertasi ini. Karena sebelumnya kan saya membahas tentang prostitusi keluarga. Tapi ternyata ketika saya melakukan perbandingan hukum dan sanksi-sanksinya yang ternyata sebenarnya sudah, walaupun belum ada sanksi konkretnya, tetapi sudah ada beberapa pasal yang justru mewakili dari apa yang ingin saya teliti kemarin itu. Jadi akhirnya saya rubah lagi, menurut saya sudah bukan berarti tidak relevan sebenarnya, tapi untuk disertasi rasanya masalahnya terlalu kecil karena sudah saya temukan beberapa pasal yang sangat mewakili dari apa yang ingin saya teliti sebelumnya, sehingga saya batalkan. Kemudian saya berpikir lagi, ya akhirnya ini judul yang baru sebenarnya Pak Yus, makanya mungkin baru seminggu ini saya buat, makanya setelah jadi langsung saya kirim ke Mas Rian karena memang perubahan total dari judulnya dan lain sebagainya. Dari proposal saya ini masalah yang pertama, apakah faktor penyebab terjadinya dikotomi sanksi hukum adat dalam Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya dan Hukum Islam? Yang kedua, bagaimana ijtihad nawawi merekonstruksi dikotomi sanksi hukum adat dalam kitab-kitab Undang-Undang Simbur Cahaya dan Hukum Islam? Kemudian tujuannya untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dikotomi sanksi hukum adat Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya dan Hukum Islam. Yang kedua,
tujuannya menyandingkan dikotomi sanksi hukum adat, kitab sumber cahaya dan hukum Islam melalui ijtihad nawawi tadi. Manfaatnya, dari manfaat secara teoritis dan praktisnya sudah saya jelaskan di sini. Kemudian kajian penelitian terdahulu, ya karena ini tadi saya baru pindah lagi proposalnya. Insya Allah ini tetap tidak pindah-pindah lagi. Kajian terdahulunya saya baru dapat 10 di sini. Yang pertama tentang 10 yang konflik antara urf, adat, dan hukum Islam di Indonesia. Itu penelitian dari Nurul Hakim, kemudian Adiono, kemudian saya juga memasukkan disertasinya Bapak Asmuni di sini yang tentang ijtihad nawawi, karena itu sebagai yang tentang membahas bagaimana sebenarnya ijtihad nawawi itu sendiri, sehingga saya masukkan juga sebagai telah literatur saya di sini. Sekitar ada 10. Nah, kemudian landasan teorinya tentu yang pertama itu dalil Al-Quran dan hadis, surah Al-Baqarah ayat 29, kemudian An-Nisa ayat 19, dan Al-A'raf ayat 199. Kemudian hadis dari riwayat Bukhari, yang sesungguhnya kesalahan terbesar dari kaum muslimin adalah jika ia bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan, namun ia haramkan karena suatu kepentingan. Kemudian hadis yang relevan menurut saya yang kedua riwayat Ahmad, yang segala hal dianggap oleh kaum muslim sebagai sesuatu yang baik, maka menurut Allah hal itu adalah baik pula. Kemudian yang teori yang kedua itu tentang kaidah fikih budaya. Dalam kaidah fikih budaya disebutkan bahwa hukum itu berputar bersama ilah, alasan hukumnya, dalam mewujudkan dan meniadakan hukum, atau al-hukum yaduru ma'a ilatihi wujudan wa adaman. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan bahwa perubahan fatwa dapat terjadi dikarenakan adanya perubahan zaman, tempat, keadaan, dan kebiasaan. Jika pendapat ini diikuti, hukum Islam bersifat responsif dan sekaligus adaptif. Kaidah fikih yang digunakan adalah, untuk kaidah fikihnya, al-adatu muhakkama wal urfu ma'lu bihi idza hukmu mina asy-syar'i asy-syarifi lam yuhad. Kemudian al-asl fil adatil ibahah wal aslu fil adati la yuzaru minha illa ma hazarullah. Itu untuk kaidah fikih yang digunakan. Kemudian teori yang ketiga, teori sosiologi hukum Islam. Menurut Nasrullah, sosiologi hukum Islam adalah suatu hukum yang berlaku dan berkembang serta diamalkan dalam masyarakat tertentu pada waktu tertentu dan sesuai dengan kondisi tertentu. Kata lain, bahwa rumusan-rumusan hukum Islam bisa berubah sesuai dengan tuntutan kepentingan kemanusiaan berdasarkan prinsip etika dan atau qabilil al-niqas qabil. Teori yang keempat, teori filsafat hukum. Kemudian yang kelima teori resepsio in. Kemudian yang keenam teori resepsio in contrario. Nah, keenam teori ini menurut saya sangat relevan untuk digunakan dalam penelitian saya karena sangat berkaitan tentang adat, kemudian secara Islamnya juga sangat berkaitan. Kemudian metode penelitian jenis penelitian ini studi pustaka, kualitatif normatif atau doktrinal. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu tentang kitab sumber cahaya, kemudian pendekatan konseptual. Jenis datanya ada Undang-Undang Sumber Cahaya. Thank you. Sedangkan jenis data sebenarnya diambil dari literatur hukum Islam seperti kitab-kitab fikih, mazhab, jurnal, disertasi yang relevan, dan buku-buku yang bahas tentang teori-teori hukum adat dan hukum Islam. Metode analisisnya, metode analisis data dalam penelitian ini setelah bahan terkumpul, maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi bentuk dalam teknis analisis bahan hukum adalah konten analisis. Dalam penelitian normal tidak diperlukan data lapangan untuk kemudian dilakukan analisis terhadap sesuatu yang ada di balik data tersebut. Nah, konten analisis ini menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan atau mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, spesifikasi, dan relevansinya.
Untuk sementara sistematika penulisan rencananya sementara itu bab 1 tentunya pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu dan metodologi penelitian. Bab 2 landasan teorinya, dalil hukum adat dan dalam Islam, kaidah fikih budaya, teori hukum Islam, teori filsafat hukum, teori receptio in complexio dan teori receptio in contrario. Bab 3 berisikan sejarah kitab Undang-Undang Sumber Cahaya, norma moralitas dalam kitab Undang-Undang Sumber Cahaya, hukum Islam dan sanksi moral, faktor-faktor penyebab dikotomi sanksi hukum adat dan hukum Islam. Yang keempat berisikan konsep ijtihad naui, analisis ijtihad naui terhadap dikotomi sanksi adat sumber cahaya dan hukum Islam. Yang kelima penutup yaitu kesimpulan. Secara garisnya seperti rencana penelitian disertasi dan mohon untuk tambahan atau misalnya saran dari Pak Yusdani dan juga teman-teman. Sekian. Baik, terima kasih ya Mbak Adesi sudah mencoba ya untuk bikin proposal baru. Soalnya begini, saya pernah dengar dari Prof. Jawahir Tontowi ya. Dia menyebut proposal Mbak Desi tentang yang tadi ya, proposal tentang apa? Prostitusi dalam keluarga ya. Saya pernah dengar, berarti ini kan sudah berubah ya, sudah berubah. Jadi tidak lagi mengangkat yang ketika tugas Pak Jawahir ya. Iya. Ini yang menjadi minat barunya di sini gitu. Ya baik, saya sebelum saya merespon atau memberikan elaborasi ya, saya persilakan kepada teman-teman lain dulu untuk memberikan respon, tanggapan, mungkin saran gitu ya. Dan saya kira ini menarik, mencoba ada tiga hal yang perlu dijelaskan ini ya di sini. Di satu pihak itu adalah persoalan kitab undang-undang adat ya. Di pihak lain juga ada persoalan hukum Islam ya. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya bagaimana solusinya ya terkait dengan persoalan itu. Nah, Mbak Desi sepertinya mau memakai disertasinya Pak Asmuni ya. Iya. Ya. Silahkan, saya kira itu barangkali merupakan salah satu alternatif untuk mengkaji persoalan ini. Nah, untuk itu saya persilakan kepada teman-teman lain ya untuk memberikan ya saran, respon, pertanyaan atau mungkin ada semacam klarifikasi ya kepada Mbak Desi. Nah, saya kira ada kata-kata di situ simbol cahaya gitu ya. Kemudian ada ijtihad naui, kemudian ada teori-teori relasi hukum adat dengan hukum Islam tadi kan begitu ya. Kemudian juga banyak istilah-istilah yang saya kira cukup perlu nanti ada semacam penjelasan gitu ya. Tapi saya kira itu nanti belakang aja kalau masalah istilah-istilah itu bisa kita cari, kita buat glossary atau semacam kamus istilah ya, gitu. Nah, saya persilakan kepada teman-teman lain ya. Mungkin di Lombok itu ada semacam naskah yang sama, naskah hukum adat gitu ya. Atau juga di tempatnya Mas Anam atau juga di tempatnya Mas Rizky juga. Mungkin itu ada semacam naskah yang sama, naskah hukum adat gitu ya. Nah, kemudian karena Mbak Desi dengan Mas Januariansyah ini ya bagian dari Sumbaksel ya. Saya kira Sumbaksel itu ya memang hukum adat Simbur Cahaya ini pernah berlaku di Sumbaksel ya. Sumbaksel yang sekarang sudah menjadi Provinsi Jambi, Babel, kemudian Lampung, Bengkulu dan Sumatera Selatan gitu ya. Gitu. Nah, saya persilakan. Ini menarik sebetulnya kalau kita kaji lebih lanjut gitu. Saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Yus. Terima kasih. Siapa duluan ini siapa? Saya Pak Yus. Januariansyah Arfaizar. Ya udah, Januariansyah dulu Mas Anam. Setelah Januariansyah Mas Anam gitu ya. Silakan. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini menarik ini apa yang bakal dikaji oleh Mbak Desi ini. Saya sangat mengapresiasi. Tapi
juga menyayangkan sebenarnya apa yang sudah direncanakan di awal ketika perkuliahan dengan Prof. Jawahir, yang mana itu kalau saya katakan itu lebih menarik lagi untuk diangkat sebagai disertasi, yang tadinya terkait dengan prostitusi keluarga tadi itu seperti itu. Tapi ini sudah menjadi pilihan dari Mbak Desi. Nah, selanjutnya ini terkait dengan apa yang dijadikan kerangka teori atau landasan penelitian terdahulu ini yang dituliskan sama Mbak Desi ini, pertama ini masih masih kurang karena baru ada 10. Nah, kemudian saya melihat ada beberapa di sini itu sebenarnya tesis, bukan kalau di DHI ini kan minimal yang bisa dijadikan sebagai penelitian terdahulu itu disertasi. Nah, sementara di sini ada beberapa tesis yang muncul di sini, yang mungkin nanti bisa bisa dirubah atau diganti tidak dijadikan penelitian terdahulu seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan ini Mbak Desi, landasan teorinya yang poin 2 terkait dengan kaidah fikih budaya. Nah, ini kan mengutip dari sambutan Pak Rektor waktu workshop fikih budaya, kalau tidak salah sekitar 2 tahun yang lalu ini sebenarnya. Nah, sebenarnya Pak Rektor pun ketika memberikan sambutan itu mengutip dari buku yang aslinya itu sebenarnya ada bukunya siapa ya, Kuncharaningrat. Nah, itu ada ada dituliskan di websitenya sambutan Pak Rektor, di websitenya WI juga. Nah, mungkin bisa mengutip dari penulis aslinya, jangan mengutip dari sambutan Pak Rektor. Begitu dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana, ini mau dijawab dulu atau dilanjutkan pertanyaan yang lain berikutnya? Jawab dulu aja, Pak Yus. Langsung. Oh ya, silakan. Dijawab dulu aja. Suaranya berihu itu Mbak Desi. Suaranya berihu. Sebenarnya memang presentasi sebelumnya ya betul memang sangat menarik, tetapi itu tadi saya bilang saya juga tetap mengkaji lagi apakah benar bagaimana buktinya, itu yang saya kajikan terhadap proposal saya sebelumnya. Nah, seiring saya semakin banyak baca, ternyata sebenarnya walaupun tidak, yang saya inginkan kemarin itu adalah payung khusus terhadap prostitusi keluarga yang dilakukan oleh suami, karena selama ini tidak ada penjelasannya gitu kan. Nah, ternyata di dalam undang-undang yang terbaru, karena sudah ada kasus anggota keluarga yang mengeksploitasi istri, kemudian orang tua yang mengeksploitasi anak, karena prostitusi ini masuk ke dalam kategori eksploitasi perempuan. Itu sudah ada sanksi hukumnya bagi khusus suami atau anggota keluarga dan segitu. Makanya saya rasa saya tidak perlu harus menggali lebih dalam lagi seperti itu, karena rasanya itu sudah cukup walaupun dengan payung hukum yang berbeda. Seperti payung hukumnya di eksploitasinya, bukan di prostitusinya itu tadi. Kemudian saya coba cari hal-hal yang memang ya tentunya masih sangat bagi saya tentang masalah adat dan hukum Islam ini sampai sekarang juga belum ketemu titik tengahnya itu di mana. Kadang kita menganggap bahwasanya hukum adat ini adalah hukum lama, padahal justru meskipun tidak perubahan dalam sanksi adat, tapi nyatanya untuk kondisi saat ini, kondisi sosiokultural kita saat ini dalam tatanan nilai masyarakat, ini masih sangat relevan sekali, begitu. Tapi seakan-akan setiap yang berkaitan dengan adat selalu dikaitkan dengan hal-hal yang gaib, hal-hal yang mistis, padahal esensinya kan tidak di sana. Nah, ini yang
coba saya rumuskan bahwasanya biar antara hukum adat dan hukum Islam ini bisa sejalan. Sedangkan selama ini pemikiran Islam kita mencoba mengharmonisasikan Barat dan hukum Islam yang jelas tidak cocok rasanya untuk kita di Indonesia ini, seperti itu. Ya. Gangguan ya? Gangguan sinyal. Sinyal kayak. Ya. Itu dengan sumber cahaya. Di sini termasuk kesulitan saya itu mencari referensi yang membahas tentang apa ya, kitab sumber cahayanya itu sendiri. Seperti itu. Saya coba ke yang jurnalnya Pak. Ternyata tahunnya nggak relevan lagi. Tapi tetap akan saya masukkan sebagai referensi dalam isi nanti di apa disertasi ini. Karena ada dua sebenarnya sangat bagus juga tulisan Pak Yus tentang sumber cahaya sebelumnya. Cuman kalau dikaitkan untuk tahunnya kayaknya sudah tidak relevan tahunnya. Karena itu penelitian sudah lama sekali ya Pak Yus ya. Iya, udah lama sumber sekali. cahaya. Itu saya Iya. tulis dalam Nah, dua terus bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu. iya, Ya. dalam bahasa Indonesia. Kemudian untuk tes ini saya ngambilnya sebenarnya karena ini kan sudah masuk ke jurnal. Nah ini saya kurang paham. Jurnal yang dimaksudkan ini apakah memang jurnal yang harus berdasarkan disertasi atau boleh tesis paling enggak seperti itu? Karena saya asumsinya ini ke jurnalnya sebenarnya yang apa tesis ini. Jadi bukan tesis tapi jurnalnya tesis yang dijurnalkan. Ya ini nanti saya coba mencari referensi lagi yang lebih ini. Terima kasih sarannya buat Mas Rian. Kemudian untuk landasan teori yang katanya tadi itu sambutan Pak Rektor, betul tuh sambutan Pak Rektor. Ini sebenarnya cuma gambaran saya saja sebagai apa panduan saya saja, karena tentunya saya pasti akan mencari referensi yang sebenarnya. Tapi untuk apa jadi ukuran saja ini Mas Rian, apa namanya sambutan dari Pak Rektor ini. Tapi untuk dijadikan bahannya nanti dalam teori saya tentu dalam referensi yang aslinya gitu. Terima kasih atas sarannya sudah memberitahu saya referensi aslinya sebelum saya menemukan gitu. Dan ini sebagai gambarannya saja, artinya dasarnya ini nanti maksud saya seperti itu. Memang ini dari sambutannya Pak Rektor saat itu budaya saat itu. Dan ini nanti ketika ini sudah menjadi proposal disertasi, ya, saya mencari referensi yang memang sesuai dengan referensi aslinya. Itu saja, Mas Rian. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Desi. Berikutnya tadi Mas Anam yang sudah mau bertanya tadi. Saya persilakan Mas Anam. Siap, Pak Yus. Ya, silakan. Sebenarnya disertasinya Mbak Desi ini bagus karena apa? Hukum adat sama hukum Islam ditambah lagi hukum positif atau hukum BW kalau perdatanya itu. Ini sebenarnya kan terjadi dialog yang sangat panjang. Bagaimana fakta-fakta sejarah di lapangan ini banyak sekali antara hukum Islam dan hukum adat ini saling berbenturan. Hukum adat kalau itu arahnya kepada mungkin mitologi atau mitos-mitos ataupun mengarah kepada kesyirikan, kemusyrikan dan seterusnya, hal ini juga akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan daya keimanan masing-masing seorang muslim karena sangat akan mempengaruhi. Nah, disertasi yang dicoba untuk disajikan oleh Ibu Desi ini sangat menarik karena ini terjadi antara satu hukum adat, dua adalah hukum Islam, yang ketiga adalah kasanah hukum nasional. Dalam hal ini menjadi satu kerangka hukum nasional. Maka di dalam penulisan ini sesuai dengan kaidah-kaidah daripada telah literatur yang ada, maka yang perlu saya mau tanyakan kepada Mbak Desi karena calon proposal ini insya Allah luar biasa sebagai salah satu dekonstruksi ya supaya dialog antara hukum adat dan hukum Islam di setiap daerah itu bisa bahasanya mengutip bahasanya
Pak Muslih itu kan dijinabatkan lah kira-kira, kalau itu berbenturan ya, dimandikan supaya menjadi satu hukum Islam, dan itu hukum lokal, hukum adat kayak undang-undang Sekutu itu selama dia tidak berbenturan dengan hukum Islam, maka hal ini bisa kita dialogkan. Tetapi lebih daripada ini, karena ini adalah karya tulis yang orientasinya nanti adalah orientasi akademik ya, yang harus tunduk kepada mekanisme. Yang saya mau tanyakan kepada Saudari Desi adalah proposal ini novelty-nya seperti apa? Itu yang pertama. Novelty dari sisi inovatif. Yang kedua adalah novelty dari sisi mungkin dekonstruktif. Dalam artian karena ini berdialog, bicara solusi. Kalau solusi berarti logika hukumnya ada benturan. Kalau ada benturan berarti harus ada komunikasi. Nah, kira-kira begitulah. Antara inovatif dan dekonstruktifnya ini seperti apa? Nah, untuk menguji novelty atau apakah inovatif ataupun dekonstruktifnya, ini kan perlu diuji dengan teori-teori yang Saudari Desi ini jelaskan. Nah, seperti apa? Mungkin grand teori dari abstraksi terbesarnya paling atas diturunkan kepada middle teorinya atau applied teorinya, ya kira-kira begitu. Dari tingkatan itu. Karena kalau saya melihat judulnya langsung, ini kan sebenarnya konteks diskusinya adalah konteks solusi dikotomi. Ada dikotomi, ada sanksi adat, ada hukum Islam dengan satu pendekatan menggunakan teori maqasid syariah ijtihad nawawi ya. Ijtihad nawawi. Lah, kira-kira seperti apa Mbak Desi? Yang pertama adalah novelty. Mungkin dari apakah dengan disertasi yang sudah ada ini posisinya proposalnya Mbak Desi ini seperti apa secara novelty. Yang kedua adalah grand theory. Nah, kira-kira begitu untuk menguji sebuah teori-teori yang sudah ada, yang khususnya ini karena ngomong hukum adat, maka teori-teori hukum adat yang berlaku di Indonesia sangat banyak sekali. Ya, kira-kira itu menjadi satu rujukan. Kira-kira itu dulu Mbak Desi sebelum kita diskusi lebih lanjut. Silakan dijawab Mbak Desi. Pertanyaan Mas Anam itu sudah monggo dijawab. Terima kasih Pak Anam. Sebelum saya menjelaskan novelty, yang sangat saya jelaskan adalah tadi seperti Pak Anam menyebutkan di awal bahwasanya banyak sekali tradisi adat kita boleh asalkan tidak menyimpang dari hukum Islam. Secara saya membedakan di sini antara tradisi, artinya tradisi ini yang mengikat tentang perilaku antar sesama masyarakat, hubungan sosial, dan saya membedakan dengan sanksi. Sanksi ketika suatu kadang tradisi ini kan berkaitan tradisi adat yang berhubungan dengan keagamaan dan lain sebagainya. Kemudian upacara-upacara adat itu juga termasuk tradisi dalam adat. Yang saya fokuskan di sini adalah mengenai sanksinya. Kenapa saya merasakan ada dikotomi? Karena berpedoman dengan kitab Simbur Cahaya, artinya saya tidak melihat ke hukum-hukum adat yang ada di kitab-kitab yang lain, karena memang saya fokus Cahaya ini tadi. Ternyata sebenarnya sanksi yang jadi sanksinya, jadi bukan tradisi yang lainnya, sanksinya itu justru walaupun bentuk sanksinya itu tidak sama persis dengan bentuk sanksi yang ada di hukum Islam, akan tetapi ini sangat ini merupakan wujud dari hukum Islam itu sendiri, karena memang sanksi ini berdasarkan dari hukum Islam. Artinya ketika dikatakan sanksi berdasarkan hukum Islam bukan berarti plek ini hukum Islam pun dibuat ke dalam adat, tidak. Tapi ini memang disesuaikan dengan kultur yang ada di Indonesia, khususnya kemarin di Sumbaksel itu sendiri seperti apa kultur kemasyarakatan. Sehingga ada sanksi denda, mungkin denda itu tidak ada di dalam hukum Islam, tapi sebenarnya esensinya adalah kesatuannya itu ini takzir, artinya begitu. Ini takzir, cuma memang bentuk takzirnya yang beda, tapi kan esensinya ini adalah takzir. Dan memang di dalam adat itu justru
sangat Islami sekali, apalagi untuk mengatur antara perilaku kita sesama manusia, antara manusia satu dan manusia yang lain, antara kelompok masyarakat dan kelompok masyarakat yang lain, ini sangat diatur sekali dan sangat detail sekali dalam hukum adat. Artinya saya menterpastikan ketika ada sanksi di dalam Simbur Cahaya itu, ada salah satu yang menurut saya ini sangat luar biasa sekali terhadap penghargaan terhadap perempuan. Ada salah satu pasal di kitab Simbur Cahaya menyatakan bahwasanya akan didenda seorang yang, kalau mungkin di zaman dulu itu masih ada perempuan tuh naruh bunga lah ya, bunga diselipkan ke telinga. Itu kalau ada yang mengambil itu tanpa izin, itu denda. Dan menurut saya itu sangat Islami sekali gitu. Itu sangat Islami sekali. Nah, hal-hal ini, esensi-esensi hukum adat ini yang dianggap seolah-olah tidak Islami, yang dianggap seolah-olah malah dikatakan bid'ah, kemudian ada yang mengatakan ini tidak sesama dengan hukum Islam. Kemudian malah ada yang mengkait-kaitkan dengan tradisi adat yang yang bersifat mit macam, ya esensinya kan tidak di sana. Ini menemukan esensi gitu loh. Nah, kemudian novelty-nya apa? Karena selama ini teori-teori antara hukum adat dan hukum Islam, ketika ingin menyanding hukum adat dan hukum Islam, selalu saja memakai norma-norma sosial, sehingga menurut saya tidak ada solusinya di sana juga seperti apa. Nyatanya apa? Sampai saat ini pun masih ada yang namanya anggapan bahwasanya hukum adat itu tidak sesuai dengan hukum Islam, sehingga ditolak dalam hukum Islam banyak masyarakat Islam tidak mau menerapkan hukum adat. Kemudian di sisi lain ada paradigma sendiri bahwasanya hukum Islam tidak memasyarakat karena tidak mau sejalan dengan hukum adat yang ada di suatu daerah itu tadi. Nah, masih ada benturan-benturan seperti ini karena ini berkaitan dengan hukum. Kenapa saya mengenai ijtihad naui yang basisnya adalah Islam? Tentunya saya tidak hanya menggunakan teori-teori hukum adat, karena selama ini teori adat yang seperti Pak Anam katakan ini memang banyak sekali, dan hanya itu pisaunya yang digunakan dalam menemukan solusi ini. Sedangkan dalam novelty-nya, dalam penelitian saya mengambil dari teori adat itu sendiri, kemudian yang saya lebih tekankan sendiri adalah di ijtihad naui ini, yaitu dia makolah syariah yang basisnya nalarnya adalah dari pemikiran Islam ini tadi. Kenapa? Karena Simbur Cahaya itu sendiri diambil dari hukum Islam, begitu. Simbur Cahaya diambil dari hukum Islam, kemudian dia menjadi hukum adat. Nah, artinya makanya saya mengambil pisaunya di ijtihad itu tadi. Kenapa ijtihad? Karena ini ijtihadnya sangat inovatif sekali, karena dia memandang menjadi solusi di dalam seperti yang dijelaskan di dalam disertasinya Pak Uji sebelumnya, ijtihad tahu ini menjadi solusi untuk pembaruan hukum yang bersifat kontemporer, yang sangat relevan dengan perkembangan zaman itu tadi, karena tidak kaku seperti itu. Dia tidak mencoba untuk mengharmonisasikan hukum Islam dan hukum Barat yang jelas-jelas tidak akan ketemu titiknya itu di mana, karena dari latar belakang budaya pun berbeda. Tentunya untuk yang justrunya ya harus yang diharmonisasikan ini adalah hukum adat dan hukum Islamnya itu tadi melalui ijtihad naui ini tadi. Kemudian jika menolak hukum adat karena hukum adat bersifatnya lama, itu bagi kelompok muqarronat yang hanya mengamalkan hukum Islam yang bersifat fatwa-fatwa lama, fikih-fikih klasik saja, itu sangat tidak relevan, dan perkembangan zaman kita yang terus berkembang dan tentunya membutuhkan hukum-hukum yang bersifat hukum-hukum baru yang sesuai dengan perkembangan setiap zaman ini, seperti itu. Novelty-nya itu Pak Anam. Karena dari segi teori tidak pernah ada yang membahas teori ini melalui dari ranah pemikiran Islamnya secara mutlak seperti itu, atau menggunakan ijtihad naui yang berdasarkan ijtihad naui yang merupakan ijtihad inovatif tadi, karena selama ini adalah teori-teori sosial saja yang lebih ditekankan, teori-teori sosial saja. Dan kemudian yang kedua, belum ada yang menyandingkan hukum adat ini dari sisi sanksinya,
selama ini hanya tradisi-tradisi yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti tradisi-tradisi yang mengandung mistis dan lain sebagainya, upacara-upacara adat yang ada ritual-ritual mistis, kemudian itu yang dicoba untuk disandingkan ke dalam hukum Islam. Sedangkan novelty dari penelitian saya fokus ke terhadap sanksi-sanksi adat, sanksi-sansi adatnya ini. Itu Pak Anam. Oke Mbak, kalau saya lihat proposal jenengan ini, inovatif novelty-nya ini sebenarnya ini fikih kebudayaan Islam sebenarnya. Inovatif. Ya. Mungkin ya saya lihat karena kalau dikonstruktif saya lihat bagaimana konstruksi negara ya. Negara ini di satu sisi memperkuat budaya, tapi di satu sisi itu secara normatif, karena di sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu berdasarkan agama, maka dikonstruksinya adalah saya kira kritik-kritik terhadap pelaksanaan budaya yang intinya ini sumber cahaya ini juga menjadi salah satu penguatan terhadap kebijakan-kebijakan budaya yang menyimpang dari norma agama ya. Dalam tanda kutip, karena kita fokusnya adalah di hukum Islam, maka kritik-kritik pada ranah budaya, kebijakan negara, apakah perda, apakah pergub, apakah undang-undang cagar budaya, apakah PP, permen dan seterusnya, yang kira-kira itu bertentangan. Nah, kita perlu kritik itu. Saya kira itu perlu Mbak Desi kritik. Jadi perlu juga dimasukkan mungkin PP atau perda pergub di wilayah provinsi di situ yang kaitannya masalah budaya. Itu. Kira-kira itu. Kalau grand teorinya saya kira tetap karena negara ini adalah negara berdasarkan agama, normanya adalah norma agama, maka ya negara hukum berdasarkan agama, kira-kira itu. Kalau metode teorinya saya cocok pakai pendekatan fikih kebudayaan. Kalau kita di SMA, SMK itu kan ada SKI, secara kebudayaan Islam. Lah, kira-kira begitu. Jadi fikih kebudayaan ini mungkin bisa dimunculkan. Nah, iya Pak Anam. Kalau apli teorinya terakhir Mbak, bagaimana? Kan itu ada itu sandi apa? Cara sandi kita pula gimana Pak Rian? Di Minang itu. Apa itu Pak? Nah, adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Jadi aplikasi ini supaya kita ini disertasi kita yang kita buat ini bisa berkontribusi terhadap negara. Silahkan negara menghidupkan, apalagi sekarang itu ada isu undang-undang RUU undang-undang haluan ideologi Pancasila yang merubah dari 5 sila menjadi ekasila yang basisnya adalah budaya. Nah, itu saya kira harus kita kritik itu Mbak Desi. Nah, kira-kira itu mungkin masukan dari saya ya. Ya, terima kasih Pak Anam. Yang disampaikan Pak Anam itu nanti sudah ada semua di dalamnya, akan saya kaji lebih dalam nanti dari teori-teori yang saya pakai di sini. Ya. Itu ada bersanding syarat itu nanti semua. Nah, tentu tentang kritik, betul, ini pasti tentang kritik. Kata dikotomi ini kan saya mengatakan solusi dikotomi, artinya saya ada sesuatu yang tidak baik di sini, artinya yang harus ditemu solusi. Dan itu ada juga bentuk memang sebuah kritik di sini nantinya. Sedangkan kalau novelty teori, saya jelaskan tadi kan Pak Anam pertama tanya novelty dari sisi teorinya, seperti ini dari penelitian saya mengelaborasikan dua sudut pandang dari sosial adatnya, kemudian saya mengelaborasikan dengan teori yang ada dalam hukum Islamnya. Kenapa saya lebih dominankan hukum Islamnya? Karena saya bilang tadi simbol cahaya ini juga walaupun dia bentuknya hukum adat, tapi dia adalah sanksi yang diadopsi dari hukum Islam. Dan semua yang Pak Anam sampaikan tadi itu sudah memang akan saya jelaskan nanti lebih mendalam di dalam proposal disertasi ini, dan tentunya dalam per bab-bab yang akan saya sampaikan akan dimasukkan di sana. Kemudian kalau mengatakan ini akan menjadi fikih budaya, betul memang sebenarnya targetnya adalah produk ini akan menjadi produk hukum fikih budaya. Itu nanti bentuknya seperti itu yang saya inginkan, nanti bisa jadi seperti itu. Ini saja Mbak Desi. Tapi dengan Mbak Desi, halo, bisa dengar saya Mbak Desi? Nah, Mbak Desi. Halo. Nah, mending
di judul itu ditambahi fikih kebudayaan Islam, gitu. Solusi tentang budaya, mungkin itu bisa menjadi ciri khas daripada apa ini disertasinya Mbak Desi, kira-kira. Baik, silakan Mbak Desi, mau dijawab silakan. Kalau sebenarnya aku kan saya bikin memang fikih, kalau dikatakan fikih kebudayaan Islam, apa ya? Saya meletakkan itu nanti justru di apa namanya, secara tidak langsung, artinya hasilnya nanti ini merupakan jadi bentuk fikih budaya, begitu loh Pak Anam. Saya karena kita jurusannya hukum Islam, maka norma hukum Islam itu ketika orang membaca itu sudah langsung di kepala kita, wah ini fikih kebudayaan Islam, kira-kira begitu. Jadi orang membaca fikih kebudayaan Islam, solusi sanksi, ya kira-kira begitu. Ya, justru meletakkan itu nanti di kesimpulan, saya tidak meletakkan itu di apa namanya di judul, karena di judul ini yang saya angkat cuman memang inti dari masalahnya saja, agar tidak begitu tidak begitu terlalu panjang nantinya, kemudian biar jelas ternyata produk ini adalah mengarah ke dalam fikih budaya, seperti itu nantinya. Jadi produknya produk fikih budaya nanti, seperti itu Pak Anam. Oh ya, siap. Jadi kalau memang harus, kalau ditambah fikih budaya Islam, saya akan takutnya ada image lain, karena saat ini image kita di sini kita berkata fikih budaya Islam, seakan-akan yang itu dibahas tentang kebudayaan Islam saja. Nah, itu. Sedangkan kan di sini saya akan membahas adat, padahal undang-undang adat ini juga adalah hasil dari adopsi dari hukum Islam. Biar jelas dulu ketika orang baca itu seperti itu. Karena masyarakat saat ini memahami bahwasanya fikih budaya Islam misalnya, seperti yang Pak Anam katakan. Padahal fikih budaya ini padahal kan isinya bukan berarti kita menerjemahkan budaya Islam di sana, tapi mungkin bagaimana harmonisasinya antara fikih Islam, baik dengan kebudayaan dan kearifan lokal yang ada, sebenarnya kan itu. Tapi kan judul fikih, kata fikih itu selalu dikaitkan dengan hanya Islam saja gitu kan, sedangkan segala unsur yang mengandung keislaman termasuk hukum adat itu seolah-olah tidak termasuk di dalamnya, padahal masuk. Makanya biar tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, karena setahu saya judul itu kan tidak boleh menimbulkan pertanyaan lain, harus jelas gitu. Makanya saya jelaskan betul-betul ini solusinya, dan ketika di kesimpulan nanti akan saya jelaskan bahwa ternyata ini yang saya inginkan hasil disertasi saya menjadi suatu produk hukum yang tentunya menjadi produk hukum fikih budaya, di dalamnya ada keharmonisasian antara hukum adat dan juga hukum Islam, gitu maksudnya Pak Anam. Oh iya, siap. Baik, terima kasih Mbak Desi dan Mas Anam ya. Tadi sudah berdiskusi tentang rencana disertasi Mbak Desi ini. Tadi kayaknya Mas Irwan Sasmita mau memberikan respon, mau memberikan kontribusi. Mas Irwan Sasmita, silakan. Ya bisa. Ya. Silakan Mas Irwan. Saya dari Lombok dulu ya, Pak. Kalau di Lombok ada istilahnya awik-awik, Pak. Awik-awik. Awik-awik itu artinya awik-awik. Iya. Itu artinya adalah aturan. Akan tetapi awik-awik ini sekarang di Lombok itu tidak bertahan secara menyeluruh. Artinya masih memang, tapi hanya di bagian tempat. Sekarang itu awik-awik itu masih dipergunakan di KLU, namanya Kabupaten Lombok Utara, atau di utaranya Gunung Rinjani itu. Mereka itu masih mempertahankan adat istiadat kebiasaan Lombok katanya, yang berupa awik-awik. Salah satu awik-awik itu yang ajaran awik-awik itu adalah sholat 3 waktu, Pak. Istilahnya kalau Lombok itu waktu telu ya, sholat telu waktu. Waktu telu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara ajarannya itu adalah kalau orang mati biasanya diiringi dengan pembakaran kemenyan. Oh iya. Nah, ya kemenyan dari rumahnya sampai kuburannya, kemudian di kuburannya juga nanti itu
ada kemenyan yang dibakar untuk mengiringi jenazahnya akan dimasukkan ke liang lahat. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, pertanyaan saya ini kepada Mbak Desi, saya sedikit saja. Apakah di dalam kitab Simbur Cahaya ini mengadopsi nilai-nilai budaya Hindu-Buddha? Yang kedua, apakah dalam kitab Simbur Cahaya ini tidak ada perubahan? Artinya dari dulu aturannya dari dulu sampai sekarang itu tidak ada perubahan. Apakah ada atau tidak adanya? Kemudian sebenarnya Simbur Cahaya ini bermakna siapa ya? Itu saja mungkin dulu Mbak Desi. Yang terakhir gimana, Ustaz Irwan? Simbur Gimana? Cahaya. Simbur Yang Cahaya ini bermakna apa ya? Simbur Cahaya ini bermakna apa? Arti simbur cahaya gitu ya. arti simbur Sudah cahaya. ditangkap? Ya, arti Simbur Cahaya itu diambil dari apa gitu? Oke. Silakan Mbak Desi dijelaskan, dijawab, atau nanti ada yang perlu diklarifikasi lebih lanjut dari pertanyaan Mas Irwan Sasmita, saya persilakan. Ya, baik, yang pertama tadi tentang simbur cahaya. Ada apa nilai-nilai Hindu, pengaruh dari Hindunya atau tidak? Baik. Iya, Hindu-Buddha. Di sini Hindu-Buddha atau tidak? Yang seperti yang saya baca ini bahwasanya kitab undang-undang ini memang dibuat dari setelah adanya Islam. Setelah yang saya baca di dalam kitab Simbur Cahaya ini, memang ini mengadopsi dari hukum Islam. Jadi bukan hukum adatnya terlebih dahulu, baru kemudian ditambahkan unsur-unsur hukum Islamnya. Ini sesuai dari buku Simbur Cahayanya ya, Mas Irwan. Bahwasanya, nah kemudian di sini ketika ditanyakan, artinya ini memang pure sebenarnya diambil dari Islam, karena ini dibuat oleh tatkala kerajaan Palembang Darussalam. Palembang Darussalam itu kan kerajaan Islam. Palembang Darussalam diperintahi oleh Ratu Sinuhun Seding. Jadi dibuat oleh ibu ratunya aturan ini. Yang kemudian dia ambil dari hukum-hukum Islam. Kemudian hukum itu disesuaikan dengan kondisi dan keadaan kultur dari masyarakat di sana. Nah, kalau misalnya ada perubahan, ada beberapa kali perubahan kitab Simbur Cahaya, tapi tidak terlalu banyak perubahannya. Perubahan itu sendiri pun juga untuk menyesuaikan hukum-hukum tersebut. Jadi perubahannya itu untuk menyesuaikan hukum-hukum tersebut, menambah atau ada yang ternyata belum ada sanksinya kemudian ditambah, dan itu tidak banyak, hanya mungkin di dalam ada beberapa pasal saja. Kemudian ada juga beberapa pasal yang kemudian serasa tidak relevan lagi, maka pasal itu dimatikan. Itu yang ada di kitab Simbur Cahaya itu tadi. Seperti undang-undang selalu ada ada tambahan. Artinya ketika tambahan berarti ada ketika ada penambahan, artinya memang di sini beberapa kali terjadi perubahan gitu. Seperti coba satu anaknya. Halo. Mbak Desi. Oh, ya. Halo. Nah, itu coba nilai-nilai moral, nilai-nilai ajaran dari silakan monggo. Contoh konkretnya seperti apa? Sebentar ya. Nah, seperti
buka kitabnya biar nggak salah. Oke. Ketika tambahan, saya menyampaikan tambahan Undang-Undang Sumber Cahaya yang terpakai saat ini itu di pelanggaran adat bujang gadis. Adat bujang gadis ini dia yang mengatur yang mengatur tentang cara pergaulan antara bujang dan gadis seperti itu di dalam kitab Sumber Cahaya ini. Kemudian pelanggaran adatnya ada perubahan di pasal 1. Perubahannya itu kalau di pasal 1, jikalau bujang gadis hendak kawin, adalah orang tua bujang dan orang tua gadis itu memberitahukannya pada pasirah atau kepala dusun. Kemudian nama dan bujang gadis itu harus membayar adat itu terangnya upah tua atau upah batin sebanyak 3 ringgit. Nah, kemudian setengah ringgit diserahkan kepada kepala dusun dan 1 ringgit diserahkan kepada penggawa-penggawa. Jika bujang gadis belanan marga atau dusun, maka upah tua itu dibagi 2, sebagian diserahkan pada pasirah, perwatin, dan penggawa marga atau dusun bujang, dan sebagian lagi pada pasirah, perwatin, dan penggawa marga atau dusun gadis. Nah, kemudian ada ada tambahannya, yaitu tentang ketika pelanggaran bujang gadisnya itu di penambahan di sanksinya. Di sanksi adatnya ada bujang pelanggarannya. Kemudian pelanggarannya jika bujang gadis telah memutuskan ke bergubalan ini melarikan diri dan sesudah naik rumah kepala tua ladang talang, penghulu atau khotib bujang itu tidak membayar atau mungkin pergubalan, maka ia dihukum denda sampai 12 ringgit serta membayar pada gadis 8 ringgit atau tekap malu namanya. Maksudnya jika bujang gadis itu melarikan diri. Nah, ini bahasanya masih bahasa-bahasa ini. Nah, aturan sebelumnya itu jika bujang gadis bergubalan, artinya gadis larikan bujang ke rumah. Ini pasal sebelumnya ya, jika bujang gadis bergubalan, artinya gadis larikan bujang ke rumah kepala dusun atau marga tidak sampai ampil atau bujang melarikan ke dusun, maka bujang itu dikenakan denda sebanyak 6 ringgit. Nah, sedangkan di sini hukuman dendanya ditambah jadi 12 ringgit yang pembaharuannya. Nah, waktu sebelumnya itu dendanya 6 ringgit. Kemudian ternyata di ketika hukumannya ditambah bayar denda 12 ringgit. Dengan serta membayar gadisnya tadi itu 8 ringgit. Seperti itu. Nah, kalau sebelumnya itu tidak ada membayar denda untuk si gadisnya tadi tidak ada. Selama ini denda 6 ringgit, 1 ringgit diserahkan pada pasirah, 3 ringgit pada kepala dusun, dan 2 ringgit pada penggawa-penggawanya. Nah, ketika diperbarui, itu pelanggaran adatnya, dendanya menjadi 12 ringgit, serta membayar 8 ringgit untuk tekap malu. Tekap malu ini maksudnya uang malu gitu loh kepada anak gadis yang dibawa lari itu tadi. Oh gitu. Esensinya ya, satu lagi Mbak Desi ini. Memperlakukan perempuan itu dengan baik, jadi jangan memburu anak orang. Simbur cahaya. Mungkin saya akan cari tahu ini tentang arti sebenarnya kenapa dinamakan simbur cahaya. Simbur, yang jelas kalau cahaya pasti cahaya ya. Kalau simbur ini saya kurang tahu juga ini maknanya apa simbur ini. Tapi mungkin kalau di bahasa kita itu simbur ini sama kayak asal. Ini nggak bisa didefinisikan dengan apa? Definisinya tidak didefinisikan dengan
etimologis sih sepertinya ya Pak Yus ya. Pak Yus, Iya. artinya ini terminologi sekali gitu. Jadi tidak bisa mengenai simbur itu apa, cahaya itu apa. Jadi orang dulu itu memberikan suatu arti makna itu tidak misalnya kita bilang simbur itu artinya ini, cahaya artinya ini, berarti artinya ini dan itu. Tidak, tapi simbur cahaya ini sebuah istilah dalam ada itu yang secara pengertiannya sangat terminologi sekali. Kenapa dia katakan ini? Ya intinya adalah simbur cahaya ini maksudnya suatu undang-undang yang memang akan mengatur kehidupan masyarakat sehingga masyarakat itu menjadi baik. Makanya istilahnya simbur cahaya. Akan menimbulkan suatu cahaya cahaya itu sesuatu yang baik, penerang, petunjuk, gitu artinya maksudnya begitu, penerang atau petunjuk bagi masyarakat ini dalam menjalani kehidupan secara bermasyarakat, baik menjalani kehidupan selaku manusia, baik menjalankan kehidupan selaku hamba yang beragama, itu tadi. Makanya istilahnya disebut dengan simbur cahaya, karena ini sebagai petunjuk, sebagai penerang, pedoman masyarakat menjalani kehidupan baik seperti apa. Kalau di salah satu daerah Ogan Ilir itu, tambahan. Kalau di salah satu daerah Ogan Ilir itu simbur itu siram, Mbak Desi artinya. Simburi, disirami. Artinya di salah satu daerah Ogan Ilir disimburi, disirami. Disimburi, disirami artinya. Nah, disirami cahaya begitu, Mbak Desi. Ya itu kan. Makanya kita bilang simbur cahaya tidak bisa diartikan secara apa namanya? Ya, memang secara etimologis. Ya. Siram cahaya. Ketika itu diartikan maka kita nggak ketemu kan mana siapa, kan memang artinya ini terminologis. Dan Haj Hamad sendiri pun memandang bahwasanya Al-Quran itu juga tidak bisa dimaknai secara etimologis, tetapi Al-Quran itu dimaknai secara logis. Nah, makanya ini salah satu menurut saya relevansinya gitu loh terhadap penelitian saya ini, karena memang simbur cahaya sendiri itu maknanya sangat sekali seperti itu. Sembur cahaya artinya yaitu tadi yang saya bilang bahwasanya ini menjadi harapannya adalah undang-undang ini menjadi sumber dari cahaya, sumber kebaikan, sumber pedoman, panutan sehingga dapat menuntun. Kalau Melayu ini kan banyak istilah-istilah ya, artinya cahaya di simbol ini adalah jalan terang yang akan menuntun masyarakat itu untuk hidup dengan baik, hidup yang sesuai dengan ajaran agama, hidup yang sesuai dengan adat dan istiadat yang berlaku, begitu. Maknanya begitu, saya kira seperti itu, Mas Irwan. Baik, Mas Duki. Sudah dijawab ya Mas Irwan ya. Irwan Mas Duki. Selamat bergabung Mas Irwan Mas Duki ya. Tadi Mas Irwan ya. kita. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam Ustaz. Berikutnya saya persilakan. Ini yang belum bertanya ini Mas Rizky ya. Mas Rizky ada nggak pertanyaan untuk Mbak Desi itu? Baik. Mungkin saya ngasih saran ya sama Mbak Desi. Terkait kajian terdahulu, ini kan memang kitab Simbur Cahaya ini kan udah banyak ya kajian penelitian orang-orang terdahulu gitu kan. Mungkin bisa ditegaskan bahwa dari setiap penelitian atau kajian terdahulu yang Mbak Desi temukan mungkin di apa yang membedakan dari penelitian Mbak Desi. Jadi kalau saya lihat kan ini sekitar 10 telaah literatur atau kajian terdahulu. Mungkin ada beberapa ini yang membahas tentang masih dengan kitab Simbur Cahaya. Mungkin secara yang dari beberapa penelitian ini mungkin bisa dijelaskan nanti apa yang membedakan. Mungkin entah dari temuannya atau dari teori yang dipakainya, mungkin seperti itu, Mbak Desi. Iya. Silakan Mbak Desi. Ya, terima kasih Mas Rizky atas Terima kasih Mas Rizky atas sarannya. Memang di sini saya baru membuat judul-judulnya saja secara garis besar. Memang belum saya jelaskan, tapi ada salah satu yang
sudah saya jelaskan, itu sebagai contohnya saja sebenarnya saat itu. Cuman untuk yang Nurul Hakim ketika konflik antara urf dan hukum Islam di Indonesia, ini juga kajiannya juga tentu beda dengan penelitiannya, karena satu dia membahas hukum Islam dan hukum adat itu secara global, tidak spesifik. Kalau saya kan spesifik, saya mengkaji tentang hukum adat daerahnya dari Sumbaksel yang tentunya kitabnya adalah kitab Simbur Cahaya. Halo? Halo? Sinyal kayak. Sinyalnya? Sinyal. Ya. Lalu Mbak Desi gimana? Kok suaranya hilang ya? Sinyalnya hilang. Hilang sinyal ya. Ya ini karena anginnya sedang kencang ini di Jogja ini ya. Terutama di Bantul itu ya. Itu luar biasa ya. Halo Mbak Desi gimana? Sudah bisa dengar suara saya? Wah, hilang itu ya, hilang ya. Halo Mbak Desi? Udah hilang kayaknya. Hilang ya. Keluar. Keluar? Apa ya? Udah Coba. keluar. Keluar ya? Iya. Oh iya, hilang. Keluar ya. Coba mungkin kita tunggu lagi ya. Sebenarnya saya juga mau minta nanti Mas Irwan Masduki ya, sebelum saya komentari, untuk mungkin ada saran atau mungkin pertanyaan atau dalam rangka memperkaya ya dari rencana proposal atau Mbak Desi ini gitu ya. Saya kira perlu itu nanti diberikan masukan gitu. Tapi karena Mbak Desinya ini bermasalah sinyal gitu ya. Nah itu. Sebenarnya ada beberapa hal yang tadi sebenarnya ingin saya tanyakan, tapi nanti kita tunggu dulu proses connectingnya ya. Mudah-mudahan ini bisa bergabung lagi ya. Karena menurut saya ini ada problem ya di dalam penelitian Simbur Cahaya ini. Tadi ada pertanyaannya misalnya Mas Irwan Sasmita bertanya apakah itu enggak ada sisa-sisa Hindu Buddha gitu ya. Ya, di dalam Simbur Cahaya itu ya. Nah, itu misalnya bisa kita berikan contoh dalam kitab Undang-Undang Simbur Cahaya itu apa namanya istilahnya itu cuci desa. Nah, cuci desa. Kalau di dalam bahasa Simbur Cahaya itu apa namanya basuh dusun. Basuh dusun. Bersih dusun. Bersih. Tapi di dalam itu Simbur Cahaya itu redaksinya itu adalah basuh dusun. Ya, basuh dusun. Nah, itu sebetulnya kalau kita baca secara antropologis itu diwarisi dari tradisi Hindu Buddha itu. Ya, itu ada unsur itu ada ya. Itu salah satu contoh saja. Mungkin yang lain bisa kita lihat gitu ya. Nah, jadi saya kira ada itu contoh-contohnya pasal tertentu itu masih diilhami, diinspirasi oleh tradisi-tradisi sebelum Islam. Ya, saya kira wajar ya. Wajar yang namanya masyarakat Sumbaksel itu kan dulu kan agamanya jelas itu kan Hindu Buddha itu kan bahkan dalam sejarahnya itu pernah menjadi pusat agama Buddha itu pernah menjadi pusat agama Buddha dan saya kira wajar kalau itu pun masih diakomodasi di dalam sebuah kitab undang-undang ya. Nah, jadi saya kira tadi pertanyaan Mas Irwan Sasmita sudah saya jelaskan salah satu contoh konkret masih ada ya. Jadi kalau kita misalnya kita persoalkan Islamisasi sebagai sebuah teorinya ya itu Islamisasi yang belum selesai. Itu Islamisasi yang belum selesai itu ya. Ternyata masih disisakan berbagai hal yang belum bisa secara totali itu dianggap Islamisasi yang sudah tuntas ya. Saya kira proses itu masih dalam proses ya. Nah, jadi ini gimana nih Mbak Desi? Coba di WA lagi ya. Coba di WA lagi bisa gabung lagi nggak? Soalnya ini menurut saya penting supaya nanti saya sampaikan ada beberapa hal terkait dengan Simbur Cahaya ini. Ya. Supaya nanti jelas dia kayaknya yang dia pakai itu Simbur Cahaya yang menurut saya itu
kita perlu tanya simbol cahaya yang diterbitkan oleh siapa itu dan kapan terbitnya. Kemudian aksara yang dipakai dalam naskah yang dipergunakan oleh Mbak Des itu naskah terbitan kapan gitu. Terus bahasanya bahasa Indonesia Melayu atau bahasa apa gitu. Nah itu. Sebab yang aslinya itu kitab simbol cahaya itu tulis tangan tuh. Itu yang aslinya, tulis tangan itu. Tulis tangan dan aksaranya itu adalah aksara lokal. Aksara lokal. Nah, saya nggak tahu Mbak Desi ini mana yang digunakan gitu ya. Setelah aksara lokal itu ada aksara Arab Pegon. Nah, setelah aksara Arab Pegon baru aksara cetak yang tadi mungkin itu aksara cetak yang dia pakai itu. Nah, maka artinya harus dijelaskan simbol cahaya yang mana yang dia pakai. Apakah generasi pertama, apakah generasi kedua, atau generasi cetak. Nah, kalau generasi cetak, itu sependek yang saya tahu simbol cahaya itu pertama kali diterbitkan secara cetak tahun 1939. Ya. Jadi 1939 itu edisi cetak. Nah, mungkin nanti kita tanya, Mbak Desi itu naskah yang dia pakai sebagai referensi itu naskah tahun berapa dan diterbitkan di mana terbitnya gitu ya. Dan percetakan mana gitu ya. Karena ini berkaitan dengan naskah. Kalau naskah itu harus jelas apa namanya ukuran naskahnya, kertasnya gitu, penerbitnya, hurufnya, bahasanya itu harus jelas semua ya. Baru nanti dijelaskan persoalan kontennya. Nah, saya kira tadi Mbak Desi masih bersifat global ya, menjelaskan itu ya. Ini sudah berproses ya, masuk lagi ya. Nah, itu. Pak Yusdani. Ya, silakan Mas. Mohon maaf Pak Yusdani. Gimana? Ini saya mau pamit sebentar. Oke, silakan. Ini saya ditunggu santri-santri ngaji. Oh ya, silakan Mas. Jangan ditinggal, jangan tinggal itu. Iya, ini sudah ditunggu anak-anak. Silakan. Monggo, ada apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mas, silakan. Oke. Nah, jadi Mbak Desi selamat gabung kembali ya. Iya, baterainya. Nah, saya begini, pertanyaan saya pertama begini. Naskah yang dipergunakan Mbak Desi itu terbitan tahun berapa itu? Tahun berapa terbitnya itu? Ini terbitan, mana nggak ada tulisan terbitannya ini ya? Iya, saya nggak punya naskah yang aslinya soalnya. Gini Mbak Desi, saya harapkan begini. Ketika Mbak Desi di dalam disertasinya itu besok atau proposal yang lengkap, itu perlu dijelaskan simbol cahaya naskah mana yang dipergunakan. Iya. Nah, sekarang saya tanya, memang di Bengkulu itu ada sebuah percetakan yang menerbitkan naskah simbol cahaya, tapi itu kan bukunya kecil sekali ya, kayak kitab undang-undang hukum pidana itu ya, kayak gitu kan, kayak kitab undang-undang, warnanya biru itu kan, warnanya biru gitu ya. Nah begini, simbol cahaya itu penting ya, simbol cahaya mana yang dipakai gitu ya. Nah kemudian terbitan kapan? Ini saya pakai yang Rejang Lebong ini, yang Bengkulu yang Pak, yang Rejang Lebong. Begini, ini saran saya, sejarah naskah simbol cahaya itu generasi pertama yang terbit yang di Sumatera Sumbaksel itu tulisan tangan, tulis tangan dan memakai aksara lokal. Iya, nah, ini ada juga. Ya, kalau aksara lokal itu seperti di Lampung itu udah huruf kaganga ya. Nah, ya jelas Mbak Desi bukan pakai itu. Nah, ada yang kedua, generasi kedua itu mempergunakan aksara Arab Pegon atau Arab Melayu. Iya. Punya nggak yang Arab Melayu itu? Ada Pak. Di mana dapatnya itu? Ini yang 1807 ya. Dapatnya dari ini yang punya teman saya.
fotokopi Linda itu. Kayaknya Iya. dari Pak Yus ya. Itu fotokopi punya saya itu. Iya. Karena dia kan bimbingan saya tesisnya berdua itu. Iya, betul. Ya, itu generasi kedua itu. Nah, saya menyarankan pakai generasi kedua itu, jangan generasi cetak itu yang lebih bagus. Karena di dalam ini saya kira itu lebih bagus ya. Nanti yang Arab Pegon itu dipakai. Yang bahasa Melayu itu. Nah, itu pertama. Jadi jelas, saya kira jelas referensinya ya. Nah, kemudian yang ingin saya tanya juga ya, yang mau diteliti itu materi hukum apa? Karena di dalam hukum dalam Simbur Cahaya itu materi hukumnya banyak. Ada perkawinan, ada perladangan, ada lingkungan hidup, ada persoalan pemelihara hewan dan sebagainya. Nah, saya mohon supaya fokus penelitiannya ini perlu difokuskan ke materi apa. Oh, baik. Nah, itu silakan dipilih Mbak Desi, kira-kira mana yang masih relevan gitu ya. Nah, itu. Jadi apakah masalah hukum keluarganya justru karena itu lebih menarik ya. Yang lain-lain tuh biarlah nanti dikaji di penelitian lanjutnya. Tapi fokus disertasi ini lebih kepada misalnya materi hukum keluarga. Tadi sudah disampaikan adat bujang gadis ya dan sebagainya itu. Nah, saya kira itu menarik. Nah, sekarang adat yang masih berlaku yang mana itu misalnya? Adat bujang gadis itu yang menonjol apa yang berlaku sekarang? Yang masih berlaku ya? Adat bujang gadis yang masih berlaku itu kayak ada sanksinya apa gimana? Nah, artinya dalam masyarakat masih ada orang menerapkan itu. Tetapi kalau kita tanya dari mana asal usulnya, mereka jawab cuma, oh itu kan nenek moyang kami. Padahal ada di dalam kitab Simbur Cahaya. Karena masyarakat tidak tahu Simbur Cahaya gitu ya. Nah gitu. Nah jadi begini, maksud saya itu akan lebih baik difokuskan ke salah satu materi saja ya. Jadi tidak semuanya. Tetapi kalau memang semuanya itu nanti sebagai pengantar saja, nanti mengerucut kepada salah satu materi mungkin hukum keluarga itu. Nah, dalam hal itu menurut saya di situ kalau kita terjemahkan dalam konteks sekarang, itulah yang kita sebut dengan masalah gender. Gender itu dalam bahasa Simbur Cahaya itu adalah persoalan adat bujang gadis itu. Itu kalau kita baca sekarang itu perspektif gender namanya. Nah, itu. Nah, jadi saya kira itu sebagai pengantar untuk Simbur Cahaya ya. Nah, berikutnya yang tidak kalah pentingnya ya, coba kalau saya tanya ringgit itu sekarang kalau kita kurskan 1 ringgit itu berapa sekarang rupiahnya? Kan sekarang ada denda tadi ya, ada denda ya. Denda itu 1 ringgit itu berapa kira-kira kalau kita terjemahkan sekarang? Wah ini 3.000 apa namanya? Sudah lagi ini masalah juga ini, sinyal lagi ini. Sinyal lagi ya. Sinyal lagi ini. Keluar lagi. Iya. Ya ini keluar lagi nih. Ya saya kira itu artinya kalau mau diterjemahkan sekarang 1 ringgit itu kalau kita kurskan berapa rupiah sekarang itu. Itu perlu soalnya ringgit itu kan uang lama. Tapi bukan ringgit Malaysia loh. Beda loh ringgit Malaysia dengan ringgit. Beda itu. Nah itu masalahnya itu. Kalau ringgit Malaysia ya mungkin sekitar kita. Tapi ringgit dalam arti ringgit yang dalam konteks Simbur Cahaya itu perlu kita kurskan sekarang. Kira-kira berapa? Tapi bukan ringgit Malaysia, beda itu. Beda itu uang ringgit lama di zaman itu. Uang lama ya. Ya. Ringgit itu biasanya uangnya emas. Uangnya emas. Ringgit yang itu, bolong di tengahnya itu Pak ya? Iya itu. Dan emas itu. Uangnya emas. Nah sekarang kalau kita kurskan berapa harganya 1 ringgit itu. Dan artinya ketika itu dengan denda itu efektif. Itu hukum itu berlaku gitu loh. Nah tentunya kan kalau efektif itu biasanya dendanya berat gitu kan. Berat itu. Nah kalau berat berarti kalau kita kurskan sekarang kita kurskan berapa rupiah sekarang itu saya kira itu menjadi sebuah usaha juga ya untuk memahami kira-kira sekarang ringgit itu 1 ringgit berapa gitu. Ringgit Malaysia sekian tapi kalau ringgit Simbur Cahaya berapa gitu kan. Perlu dijelaskan itu ya. Iya gitu. Itu saya kira itu dalam Simbur Cahaya. Sama seperti
Sama Ya. seperti sini Pak di Mekah, kalau Ya. nggak pakai masker dendanya itu 4 juta Pak. Iya. Iya, 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 iya. 4 juta di sini. Iya. Nah, ya itu. Nggak Jadi pakai artinya masker. biasanya hukum itu akan menjadi apa? Menjadi efektif kalau berat itu apa namanya? Dendanya itu berat gitu. Orang tidak Hukumannya. ya, jadi saya kira itu efektivitasnya itu ya. Nah, jadi karena ini Mbak Desi masih belum masuk juga ya. Nah, jadi menurut saya itu persoalan. Nah, kemudian tadi benar saran teman-teman ya, ada saran dari saudara Rian, Mas Anam, juga Mas Rizky, termasuk juga Mas Irwan Sasmita ya. Itu sebetulnya kajian penelitian terdahulu itu harusnya itu fokus kepada siapa saja yang sudah meneliti simbol cahaya. Ya. Atau pengantarnya siapa saja yang sudah meneliti tentang naskah yang terkait dengan naskah undang-undang, ya, naskah adat undang-undang gitu ya. Ya saya kira mungkin di Lombok sudah ada, nah itu dia. Tapi paling tidak mengerucut kepada orang yang sudah meneliti tentang simbol cahaya itu siapa saja. Saya kira itu perlu betul di apa namanya direkonstruksi oleh Mbak Desi aspek problemnya apa, teorinya dipakai apa, analisis yang dipergunakan seperti apa, dan kebaruan novelty-nya apa masing-masing itu gitu. Nah, Mbak Desi posisinya di mana? Saya kira itu yang barangkali perlu ditulis oleh Mbak Desi dalam proposalnya ini ya gitu. Nah, kemudian Mas Anam tadi betul masalah apa konstruksi teori. Itu kan ada yang kita sebut dengan grand teorinya apa? Nah, grand teorinya itu artinya naskah itu orang memahaminya seperti apa sih? Cara memahami naskah selama ini seperti apa? Nah, berarti ini problemanya ada di teori filologis. Teorinya filologis karena naskah. Filologis, nah itu berat itu. Tapi saya kira ya itulah namanya tantangan itu ya, filologis. Nah, dari filologis baru nanti, jadi tidak cukup kalau konten tidak cukup. Nah sekarang menurut saya konten itu adalah yang kita sebut dengan filsafat pemaknaan yang dalam bahasa lain hermeneutik. Itu hermeneutik untuk menjelaskan makna kandungan ini. Hermeneutik gitu ya. Jadi hermeneutik apa namanya filologis ya, bersifat filologis gitu. Dan saya mengatakan ini kalau memang Mbak Desi betul-betul berkeinginan membahas ini ya saya kira ini sangat menarik tapi cukup menantang gitu ya. Saya kira ini ya menarik tapi cukup menantang. Nah kemudian barangkali terkait dengan Ijtihad Nawawi Haj Hamad itu ya, itu dikonstruksi di kerangka teori. Ya, dikonstruksi di kerangka teori. Ya bolehlah dimunculkan di latar belakang sedikit ya, tapi nanti dijelaskan di kerangka teori. Ya. Nah yang lain-lain saya kira sesuai dengan peraturan, sesuai dengan pedoman penulisan disertasi yang ada di Prodi DHI ya, saya kira Mbak Desi dari sisi teknis penulisan itu perlu betul disesuaikan dengan pedoman kita. Ya. Saya kira itu komentar saya ya. Nanti barangkali Mbak Desi perlu nanti proposalnya itu disempurnakan ya seperti teman-teman lain ya. Jadi yang sudah selesai presentasi ini Mas Irwan Mas Duki, Mas Anam ya. Segera proposalnya dibuat. Jadi nanti begitu selesai teori kalian langsung seminar proposal. Di samping itu nanti kan ada ujian kompre. Ya, jadi saya tuh mimpi saya yang angkatan ini, yang kelas ini wisudanya bareng. Gimana caranya? Ya, gitu ya. Baik, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan dan nanti tolong disampaikan mungkin ada rekamannya ya, nanti ada rekamannya disampaikan kepada Mbak Desi karena ya inilah konsekuensi kita kuliah daring ini kadang-kadang sinyal itu normal, kadang-kadang juga bermasalah, itu tidak normal. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau masih ada pertanyaan silakan, tapi kalau tidak kita akhiri ya pertemuan kita sore ini. Ya, saya persilakan kalau masih ada yang perlu bertanya silakan. Cukup kayaknya Pak. Cukup ya. Baik, kalau cukup kita akhiri saja ya pertemuan kita sore ini. Dan minggu depan ini siapa yang hari Kamis yang akan datang siapa yang akan presentasi? Mas Irwan Sasmita atau Mas Rizky?
atau Mas Rian? Mas Rian. Mas Saya Rian. silakan, Pak. Mas Ah, Rian. gimana? Mas Rian ya, Mas Siap. Rian yang akan datang. Oke, baik. Ya, Mas Rian. Baik ya, siap-siap Mas Rian untuk pertemuan yang akan datang. Saya kira cukup pertemuan kita sore ini, kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.